Halo, Sobat Cek Fakta. Sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang seharusnya tengah berfokus pada agenda besar menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, justru diterpa badai di level manajemen. Sang Presiden, Datuk Johari, yang baru menjabat 6 bulan, secara tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri. Kabar ini membuat publik terkejut, media asing ikut menyoroti, bahkan media Vietnam sampai menyebut timnas Malaysia kini berada di ambang kekacauan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik mundurnya Johari? Apa dampaknya untuk sepak bola Malaysia, khususnya bagi Harimau Malaya? Mari kita kupas ketika Datuk Johari resmi terpilih menjadi Presiden FAM pada Februari tahun 2025 lalu, banyak pihak melihatnya sebagai sosok kompromi. Ia naik menggantikan Hamidin Mohd Amin yang masa jabatannya berakhir dengan harapan bisa membawa wajah baru untuk FAM. Namun, berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang biasanya penuh kompetisi, kali ini Johari terpilih tanpa pesaing. Situasi itu membuatnya seolah mendapatkan mandat penuh, tapi ternyata posisinya tak sekuat yang diperkirakan. Hanya 6 bulan setelah menjabat, Johari secara mengejutkan mengajukan surat pengunduran diri. Seorang sumber internal FAM menyebut akan ada rapat khusus untuk membahas dan mengonfirmasi surat pengunduran diri tersebut. Bahkan, kamar presiden di kantor FAM kabarnya sudah mulai dikosongkan sejak pekan ini. Artinya, keputusan itu bisa dibilang final dan hanya menunggu formalitas. Publik Malaysia terkejut. Masyarakat sepak bola Malaysia sontak terkejut dengan kabar ini. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Johari, Timnas Malaysia baru saja meraih kemenangan penting atas Vietnam dengan skor 4-0 di ajang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Kemenangan telak itu sempat membangkitkan optimisme bahwa Harimau Malaya mulai bangkit setelah beberapa tahun hasilnya naik turun. Namun, euforia kemenangan itu langsung teredam isu politik di tubuh FAM. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada konflik internal? Ataukah Johari tidak mampu menanggung beban besar memimpin organisasi sepak bola sebesar FAM? Spekulasi, faktor naturalisasi. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah kebijakan naturalisasi pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia memang cukup agresif menaturalisasi pemain asing untuk memperkuat skuad mereka. Tetapi, publik sering menuntut FAM agar lebih transparan terkait asal-usul dan proses naturalisasi itu. Beberapa pihak bahkan menilai kemenangan atas Vietnam sedikit ternodai karena pemain naturalisasi mendominasi tim. Apakah mundurnya Johari ada kaitannya dengan tekanan publik terhadap isu naturalisasi? Hingga kini belum ada jawaban resmi. Dampak kepemimpinan kosong di FAM dengan mundurnya Johari, jabatan Presiden FAM otomatis lowong. Sesuai aturan, Wakil Presiden FAM Datuk Yusof Mahadi akan mengambil alih sebagai Presiden sementara. Meski ada pengganti sementara, kondisi ini tetap dianggap rawan karena federasi butuh stabilitas menjelang agenda penting. Kualifikasi Piala Asia 2027 lanjutan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda domestik seperti Liga Super Malaysia yang juga masih sering menuai kritik. Bagi federasi sebesar FAM, kepemimpinan yang kuat sangat krusial. Jika kekosongan ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin mengganggu konsentrasi timnas Malaysia. Efek ruang ganti timnas. Meski manajemen federasi dan timnas sering dianggap terpisah, kenyataannya kondisi di luar lapangan bisa memengaruhi performa pemain. Kabar mundurnya Presiden FAM bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pelatih dan pemain. Apakah ada perubahan arah kebijakan? Apakah dukungan untuk timnas tetap konsisten? Bagaimana dengan rencana pengembangan jangka panjang? Seorang analis sepak bola Malaysia menilai, jika masalah internal FAM tidak segera diselesaikan, ruang ganti timnas bisa ikut terdampak. Pemain butuh kepastian bahwa federasi berada di belakang mereka. Media Vietnam ikut menyoroti yang menarik. Media Vietnam dan Tri ikut mengangkat kabar ini. Dalam laporannya, mereka menulis, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengundurkan diri, tim nasional menghadapi kekacauan. Sorotan media asing ini menunjukkan bahwa isu internal FAM tidak lagi menjadi masalah domestik, tapi sudah menjadi perhatian kawasan. Vietnam tentu punya alasan untuk mengamati,
Malaysia adalah rival langsung mereka di level Asia Tenggara, dan setiap guncangan bisa jadi keuntungan bagi lawan. Media Vietnam menilai pengunduran diri Choi Hari bisa menjadi titik awal kekacauan bagi timnas Malaysia. Mengapa demikian? Karena Malaysia baru saja menunjukkan sinyal kebangkitan, tapi tiba-tiba diterpa badai manajemen. Bagi rival seperti Vietnam, kondisi ini bisa dianggap celah untuk melemahkan Harimau Malaya. Media mereka bahkan menyebut Malaysia berpotensi kembali terpuruk jika FAM tidak segera menstabilkan situasi. Isu naturalisasi, kontroversi yang belum reda. Polemik naturalisasi memang bukan hal baru di sepak bola Asia Tenggara. Indonesia, Thailand, bahkan Filipina sudah melakukannya. Malaysia pun ikut dalam arus tersebut. Namun, berbeda dengan negara lain, Malaysia sering menghadapi kritik dari publik sendiri. Banyak fans yang merasa pemain lokal kurang diberi kesempatan, sementara pemain naturalisasi justru mendapat tempat utama. Isu ini semakin tajam ketika kemenangan besar 4-0 atas Vietnam dikaitkan dengan dominasi pemain naturalisasi. Tekanan publik agar FAM membuka data asal-usul para pemain pun meningkat. Bisa jadi, inilah salah satu faktor yang membuat Choi Hari merasa posisinya kian sulit. Tantangan besar. Agenda internasional Malaysia kini menghadapi tantangan besar. Kualifikasi Piala Asia 2027 mereka punya modal kemenangan atas Vietnam, tapi perjalanan masih panjang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sistem baru yang memberi peluang lebih banyak, Malaysia sebenarnya punya kesempatan, tapi kekacauan federasi bisa jadi penghalang. AFF Cup 2026 ajang kebanggaan regional yang juga menjadi tolok ukur gengsi di Asia Tenggara. Jika FAM tidak segera stabil, semua agenda ini terancam kacau. Dampak ke Liga Domestik. Selain timnas, Liga Domestik Malaysia juga berpotensi terdampak. Selama ini, FAM punya peran besar dalam regulasi, termasuk pembinaan usia muda. Jika kepemimpinan goyah, program pembinaan bisa terganggu. Padahal, banyak pengamat menilai Malaysia butuh regenerasi pemain lokal untuk mengimbangi kebijakan naturalisasi. Apa selanjutnya untuk FAM? Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan Choi Hari? Jika Yusof Mahadi hanya jadi presiden sementara, maka FAM harus segera menggelar pemilihan baru. Kandidat pengganti harus sosok yang kuat, berpengalaman, dan bisa diterima semua pihak. Jika proses ini berlarut-larut, FAM bisa semakin goyah. Belajar dari pengalaman negara lain, fenomena federasi sepak bola diterpa masalah manajemen bukan hal baru. Indonesia pernah mengalami konflik dualisme PSSI yang berdampak panjang. Thailand juga sempat terguncang ketika kepemimpinan federasi berubah. Pelajaran pentingnya, stabilitas manajemen sangat menentukan arah prestasi timnas. Jika FAM gagal belajar dari kasus serupa, Malaysia bisa kehilangan momentum kebangkitan mereka. Optimisme atau kekacauan? Di satu sisi, pengunduran diri Choi Hari bisa jadi peluang untuk melakukan reformasi di tubuh FAM. Dengan presiden baru, mungkin ada kesempatan memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menata ulang kebijakan naturalisasi. Namun di sisi lain, proses transisi ini juga rawan menimbulkan kekacauan. Media Vietnam mungkin tidak sepenuhnya salah ketika menilai Malaysia berada di ambang kekacauan. Semua tergantung pada bagaimana FAM merespons situasi ini dalam beberapa bulan ke depan. Sobat Cek Fakta, kasus mundurnya Presiden FAM ini membuktikan bahwa urusan manajemen bisa berdampak langsung pada perjalanan timnas. Di saat Malaysia baru saja menikmati kemenangan manis, mereka justru diterpa masalah di level federasi. Media Vietnam sampai menyebut Malaysia di ambang kekacauan, sebuah peringatan bahwa badai internal bisa lebih berbahaya daripada lawan di lapangan. Apakah Malaysia bisa segera keluar dari situasi ini, atau justru benar-benar terperosok ke dalam krisis? Mari kita tunggu perkembangan berikutnya. Yang jelas, Cek Fakta akan terus hadir menemani kalian dengan informasi terbaru, terverifikasi, dan dikupas tuntas. Jangan lupa, tetap dukung sepak bola Asia Tenggara dengan cara kritis. Cintai timnasmu, tapi jangan buta terhadap fakta.